Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila arwahi abaihi wa ummahatihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wa ali kullin ashabi kullin ajma'in wa tabi'ina wa tabi'i tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma ila arwahil aimatil arba'atil mujtahidin wa muqallidin fiddin wa ila arwahil ulama'il amilin wa syahidin wal auliya'i aina makanu. Thumma ila hadrati abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa akhwalina wa khalatina wa a'mamina wa amatina wa ila jami'i masyayikhina na khususan ila jami'i masyayikhina fi ma'had Lirboyo, Syekh Abdul Karim, Syekh Marzuki Dahlan, Syekh Makhros Ali, Syekh Idris Marzuki, Syekh Baharul Ulum, Syekh Tahir Marzuki, Syekh Imam Yahya Makhros, Syekh Ma'asum Jauhari, Syekh Abdul Aziz Mansur, Syekh Ahmad Habibullah Zaini, ya Allah, wa jami'i dzurriyyah Lirboyo wa jami'u usulihim wa faraihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wa man intasaba ilaihim wa masyayikhihim wa ila jami'i asatidina ya Allah wa ila jami'il mu'allifil kutubi allati ta'allamnaha wa 'allamnaha na khususan ila mu'allifi hadzal kitab Taisirul Khalaq Syekh Hafidz Hasan Al-Mas'udi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Teman-teman Mahasantri Ula 17, 18, 19 dan 20 yang dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini atas izin Allah SWT kita bisa melanjutkan kembali kajian kita kitab Taisirul Khalaq. Pada pertemuan pagi ini kita akan mempelajari atau kita akan sampai bab adabul mu'allim atau adab-adabnya guru, adab-adabnya seorang pendidik. Teman-teman yang berbahagia, kalau dari sampean ada yang berkeinginan atau punya cita-cita pengen menjadi seorang guru, pengen menjadi seorang pendidik, maka perlu sampean ketahui bahwa cita-cita tersebut ini adalah cita-cita yang sangat utama. Sebab profesi seorang guru ini merupakan profesi yang sangat penuh pahala, merupakan profesi yang banyak sekali keuntungan yang nanti akan sampean dapat baik di dunia maupun di akhirat. Di dalam sebuah hadis yang juga ditulis oleh beliau Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Nabi berkata, innallaha subhanahu wa malaikatahu wa ahla samawatihi wa ardihi hatta namlata fi juhriha wa hatal khuta fil bahri la yusalluna ala muallimin nas al khair. Yang artinya bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan malaikat-malaikatnya Allah dan juga penduduk langit dan penduduk bumi sampai semut yang ada di liangnya dan juga ikan-ikan yang ada di lautan itu akan memberi rahmat dan mendoakan terhadap orang yang mengajarkan kebaikan, orang yang mulang, orang yang mengajar kebaikan kepada para manusia. Akan tetapi di dalam berprofesi sebagai guru, menjadi seorang guru itu ada adab-adab, ada etika-etika yang harus dipenuhi, yang harus diterapkan oleh seorang guru yang akan kita pelajari pada pertemuan pagi ini. Baik, langsung kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul muallimi utawi iki iku bab mretelaken pira-pira adabe wong kang mulang. Utawi iki iku bab mretelaken pira-pira adabe wong kang mulang. Bab ini menjelaskan adab atau etika, akhlak-akhlak yang harus
dilakukan nggih oleh orang yang mengajar, oleh guru. Al muallimu utawi wong kang mulang, al muallimu utawi wong kang mulang iku dalilu tilmidzi, wong kang nuduhaken murid. Iku dalilu tilmidzi, wong kang nuduhaken murid, nuduhaken ilama maring perkara. Ilama maring perkara yakunu kang tinemu, kananya kana tam, ndak butuh khobar. Yakunu kang tinemu, yakunu kang tinemu bi sebab ma, bihi sebab ma apa kamaluhu sampurnane tilmid, apa kamaluhu sampurnane tilmid, bayane ma minal ulumi nyatane pira-pira ilmu, minal ulumi nyatane pira-pira ilmu, wal ma'arifi lan pira-pira kaweruh, wal ma'arifi lan pira-pira kaweruh. Al muallim atau seorang pendidik atau guru itu adalah dalilu tilmid, orang yang menunjukkan terhadap murid, menunjukkan terhadap sempurnanya ilmu dan sempurnanya pengetahuan yang nanti akan didapat, yang nanti akan diperoleh murid tersebut. Jadi sosok seorang guru ini hanyalah orang yang menunjukkan saja, orang yang memberitahu saja terhadap muridnya tentang ilmu-ilmu yang ia pelajari, tentang ilmu-ilmu yang nanti akan ia dapatkan. Sementara yang memberi kepintaran itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi guru itu tidak bisa memintarkan, tidak bisa menjadikan pintar muridnya. Guru hanya menunjukkan saja, dan yang memintarkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika menjadi guru ini sebagaimana yang disampaikan oleh Sayyidina Kiai Haji Mamun Zubair, janganlah kita itu kalau menjadi guru ini tujuannya memintarkan muridnya. Sebab nanti kalau muridnya itu tidak pintar-pintar, setelah kita ajar, kita ulang kok tidak pintar-pintar, kita bisa marah-marah. Dan itu akan mengurangi keikhlasan kita di dalam mendidik. Jadi tujuannya kita hanya memberitahu, hanya mengajar. Sementara yang memintarkan sing dadekne pinter niku adalah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Pun. Fayustaratu mongko den syarataken. Fayustaratu mongko den syarataken apa ayakuna yen ta ana sapa muallim, apa ayakuna yen ta ana sapa muallim ana iku min dawil ausofi, setengah saking pira-pira wong kang anduweni sifat. Ana iku min dawil ausofi, setengah saking pira-pira wong kang anduweni sifat, sifate al-maus, sifate ausof al-mahmudati kang den puji. Al-mahmudati kang den puji li anna ruhat tilmidhi karena teman setuhune jiwane murid, li anna ruhat tilmidhi karena teman setuhune jiwane murid iku dhaifatun kang apes, iku dhaifatun kang apes, binisbati kelawan den bangsaaken, binisbati kelawan den bangsaaken ila ruhihi maring jiwane muallim, ila ruhihi maring jiwane muallim. Faidata sumula sangka iku faidata sofa mongko ing dalem nalikane persifatan, faidata sofa mongko ing dalem nalikane persifatan sapa al muallimu wong kang mulang, sapa al muallimu wong kang mulang persifatan bi ausofil kamali kelawan pira-pira sifat kang sampurna, bi ausofil kamali kelawan pira-pira sifat kang sampurna ya kana mongko ana sapa atilmidzu murid, sapa al-tilmidzu murid al-muwaffaqu kang den paringi taufik, kang den paringi pitulung, sapa atilmidzu murid al-muwaffaqu kang den paringi pitulung, kang den paringi taufik, ana iku kadzalika kaya mengkono-mengkono muttasifun bi asafil kamal. Iku kadzalika kaya mengkono-mengkono muttasifun atau ittasofa bi asafil kamal. Oleh karena itu pendidik, guru ini disyaratkan mempunyai sifat-sifat atau berperilaku dengan sifat-sifat yang terpuji. Berperilaku dengan sifat-sifat yang terpuji. Sebab ruhnya tilmid ataupun jiwanya seorang murid ini lemah bila dibandingkan dengan jiwa gurunya. Fa idza tasafa al muallimu bi aswafil kamal kana at-tilmidzu al muwafaqu kadzalik. Sehingga
Ya, karena jiwanya murid ini lemah bila dibandingkan dengan jiwa pendidiknya, jiwa gurunya, maka tatkala seorang guru ini bersifatan berperilaku dengan perilaku yang baik, perilaku yang sempurna, maka murid yang telah diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan mengikutinya. Jadi memang murid ini akan selalu mengikuti terhadap perilaku yang dilakukan oleh gurunya. Makanya guru itu dinamakan guru, artinya digugu dan ditiru. Apa-apa yang disampaikan itu didengarkan, dan perilaku-perilaku yang dilakukan oleh guru ini akan ditiru oleh muridnya, sehingga seorang guru ini disyaratkan harus bersifatan, harus berakhlak, harus beretika dengan etika dengan akhlak-akhlak yang baik, karena akan ditiru oleh muridnya. Makanya ini kau enten istilah guru kenceng berdiri, murid kenceng lari. Jadi akan mengikuti gurunya. Karena apabila jiwanya itu dinisbatkan dengan jiwa gurunya, maka lemah, akan selalu mengikuti. Faidan mongko ing dalem nalikane ittasofa bi asofil kamal, faidan mongko ing dalem nalikane ittasofa bi asofil kamal, la buddha mongko wajib, la buddha maknanya mongko wajib itu adalah makna murad nggih, makna aslinya la buddha ora ana jinise sumugih iku maujud ngoten. La buddha ora ana jinise sumugih iku maujud, utawa makna murati la buddha mongko wajib apa ayakuna yen ta ana sapa muallim, apa ayakuna yen ta ana sapa muallim ana iku taqiyan wong kang takwa. Ana iku taqiyan wong kang takwa. Oleh karena seorang guru ini disyaratkan harus bersifatan dengan sifat-sifat yang sempurna, harus beretika dengan etika-etika yang sempurna yang baik, maka hendaknya seorang guru itu harus menjadikan dirinya sebagai orang yang takwa. Harus selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, baik itu dalam keadaan ramai maupun dalam keadaan sendiri, supaya murid yang melihatnya ini mengikuti. Ya Allah, guruku sregep jamaah, guruku perilakunya api, guruku ketika berpakaian dengan pakaian yang pantas, yang baik, maka murid akan mengikuti, akan mengikutinya. Jadi takwa ini menjadi syarat pertama bagi seorang guru. Seorang guru harus sebisa mungkin menjadi sosok yang bertakwa. Mutawaddian tur kang andhap asor. Mutawaddian tur kang andhap asor. Kemudian yang kedua, hendaknya seorang guru ini mempunyai sifat tawadhu. Tawadhu itu bi alla yara li nafsihi fadlan an ahadin. Tawadhu itu seorang guru harus punya perasaan, di dalam hatinya harus tertancap atau harus terlintas di dalam hatinya bahwa dia ini bukanlah orang yang lebih baik dari orang lain. Jadi tawadhu itu melihat diri sendiri ini tidak lebih utama, tidak lebih pandai, tidak lebih pintar, tidak lebih istimewa dari orang lain. Itu adalah tawadhu. Bahkan kalau bisa kita menanamkan pada diri kita bahwa kita itu ya di bawahnya orang lain tentang kebaikannya. Itu adalah tawadhu. Kebalikannya adalah takabur atau sombong. Kalau sombong itu bi'ayyaram nafsahu khairan min ahadin min haqillah. Sombong itu adalah perasaan dalam hati yang berprasangka bahwa dirinya itu lebih baik dari orang lain. Itu adalah sombong. Oleh karena tawadhu termasuk kesombongan itu adalah hal-hal yang dilakukan oleh hati, hal-hal yang tempatnya di dalam hati, ya maka fatajamulu fil malabisi wal marokibi wa tu'umi la yusama kibran. Berpakaian dengan pakaian baik, kemudian memakai kendaraan yang layak dan juga memakan makanan yang pantas, ini tidak dinamakan sombong. Karena sombong itu tempatnya dalam hati, tidak bisa diukur dengan luar. Sehingga seorang guru yang memakai pakaian yang pantas, ya api, diparingi rezeki, kendaraannya juga bagus, makanannya juga layak, itu tidak dinamakan kesombongan. Sebagaimana bahkan itu kalau diniati dengan baik, ini bisa berpahala, berpakaian dengan baik, berpakaian dengan bagus, kendaraan yang layak dan rumah yang layak serta makanan yang pantas kalau memang kita mampu. Ini bukan suatu kesombongan. Bahkan itu kalau kita niati dengan niat baik,
Misalnya tahadus bi nikmat, nggih. Kita menampakkan nikmat rezeki yang telah diberikan oleh Allah kepada kita dengan kita memakai pakaian yang baik, mengendarai kendaraan yang pantas, ya, makanan juga begitu. Ini malah baik, malah berpahala. Dalam sebuah hadis kan Nabi mengatakan innallaha jamilun yuhibbul jamal. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang baik, zat yang bagus dan Allah menyukai, senang terhadap sesuatu yang bagus. Jadi pada intinya tawadhu dan juga kesombongan itu adalah tempatnya di dalam hati. Orang yang kelihatannya memakai pakaian yang mewah, hidupnya serba mewah, kendaraannya bagus, rumahnya bagus, makanan yang dimakan juga bagus, ini bisa jadi orang yang tawadhu kalau di dalam hatinya itu merasa dia tidak lebih baik dari orang lain. Kebalikannya orang yang kelihatannya semrawut, pakaiannya saenake, kendaraannya juga begitu tidak pantas, tidak layak bagi seorang guru yang memang telah diberi rezeki oleh Allah mampu untuk beli dari itu, kemudian juga rumahnya juga begitu. Tetapi ketika di hatinya ini tertanam pikiran bahwa ia lebih utama dari orang lain, wah aku iki lho wong sing zuhud, ndak seneng donya, ngedelokan klambiku elek, omahku ya ngene iki, kendaraanku ya ngene iki, padahal aku guru. Saya ini lebih baik dari mereka yang pakaiannya mewah-mewah, bagus-bagus. Saya ini adalah orang yang zuhud, yang topo dunia, tidak senang dunia. Nah, perasaan seperti ini, walaupun toh lahirnya seperti itu, ini adalah perasaannya orang yang sombong, karena merasa lebih baik dari orang lain. Dan tawadhu ini merupakan nikmat yang sangat luar biasa. Beliau Syekh Abdul Wahab Asy'arani di dalam kitab Tanbihul Mughtarin, beliau mengutip dawuhnya Urwah bin Zubair yang mengatakan bahwa alaikum bitawadhu, bertawadhulah, andap asorlah, fa innahu nikmatun azimatun la yahsudukum ahadun alaiha, bahwa tawadhu itu adalah nikmat. Jadi Urwah bin Zubair berkata, bertawadhulah kalian semua karena tawadhu itu adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang iri, tidak ada yang dengki terhadap nikmat tersebut. Nah, kalau kita ini diberi harta oleh Allah, kita diberi kesehatan oleh Allah, terus sehat, kita diberi ilmu oleh Gusti Allah, ini bisa jadi ada orang yang hasud, ada orang yang iri. Tetapi kalau kita ini diberi sifat tawadhu oleh Allah, ini tidak ada yang iri, karena tidak ada yang tahu. Karena tempatnya tawadhu itu di dalam hati, maka bertawadhulah. Jadi tawadhu ini adalah sifat yang hendaknya dimiliki oleh seorang guru. Kita lanjutkan. Layyinal janibi terkang lemah lembut. Layyinal janibi terkang lemes lambunge, bahasane ngoten, lemes lambunge niku maksudnya lemah lembut. Litamila supaya condong, simpatik. Apa alqulubu pira-pira ati, ilaihi maring muallim, Fatastafidu mongko ngalap faedah apa kulub, fatastafidu mongko padha ngalap faedah sapa kulub talamid maksudnya minhu sangking mu'alim. Kemudian hendaknya seorang guru ini bersikap dengan sikap yang lemah lembut karo muridé sing jangan kasar, yang lemah lembut, agar hatinya murid ini simpati dengan gurunya. Kalau hatinya murid ini sudah simpati kepada gurunya, sudah senang pada gurunya, maka fatastafidu minhu, maka murid ini akan mudah mengambil faedah, akan mudah belajar dari gurunya, karena perasaannya sudah senang terhadap gurunya, sebab gurunya bersifat lemah lembut, bersikap lemah lembut. Wa yakunalan yento ana sapa muallim, wa yakunalan yento ana sapa muallim ana iku haliman wong kang aris, hendaknya seorang guru ini juga mempunyai sifat yang lapang dada. Jangan gampang marah, jadi lapang dada. Memang murid ini tidak sama, apalagi ketika muridnya itu usianya masih usia muda, masih kecil. Ini kadang nggih guderan ngoten nika, kadang nggih nyuwun sewu rada nakal, itu guru harus lebih berlapang dada. Jangan gampang marah. Bahkan beliau Mbah Abdul Karim, nyuwun sewu Mbah Abdul Karim, pendiri Pondok Pesantren Lirboyo yang merupakan
muridnya beliau Syekhina Khalil Bangkalan. Itu beliau terkenal seorang kiai yang sangat sabar, sangat sabar. Bahkan ketika ada santri yang nakal, beliau tidak mengumpatnya, beliau hanya menuturi dengan menangis. Dan juga dulu ada santri beliau yang banyak berhutang kepada beliau, karena santri riyen itu kan kadang sangune pas-pasan itu kadang utang teng kiai ini. Jadi ada seorang santri yang berhutang kepada almarhum Mbah Yai Abdul Karim. Ya, namun sebelum sempat melunasi, santri ini sudah wafat, sudah meninggal padahal diutang. Akhirnya Mbah Abdul Karim ini dawuh, wis mbuh pira jumlahe utange santri ning aku wis tak halalne kabeh niku saking tresnane nggih dumateng santrinipun. Ngoten niku lho nggih. Wakurantor kang jatmiku utawa wibawa. Wakurantor kang wakuran niku yang tenang, berwibawa serta terhormat. Itu adalah wakuran. Jadi seorang guru ini hendaknya menjadi sosok yang terhormat, sosok yang berwibawa. Tentunya sosok seorang guru ini akan terhormat, akan berwibawa kalau dia berperilaku dengan baik. Kalau perilakunya baik, perilakunya mencerminkan sosok seorang guru, maka dia juga akan berwibawa secara sendirinya. Tapi lek perilaku ini nggih mboten sae, nggih enggak bisa berwibawa. Liuktada supaya denot sapa bihi muallim, liuktada supaya denot sapa bihi muallim. Okay. Kalau guru itu nanti adalah sosoknya berwibawa, menjaga kehormatan dirinya, maka murid-murid juga akan mengikuti. Liuktada bih. Wa yakuna lan yen ana sapa muallim, lan yen ana sapa muallim ana iku dza rahmatin wong kang andeni sifat welas. Iku dza rahmatin kang andene sifat welas li talamidi maring pira-pira murid. Li talamidi maring pira-pira murid syafiqon tur welas asih. Syafiqon tur welas asih alaihi ing atase talamid. Alaihi ing atase talamid. Li ta'dzuma supaya agung. Li ta'dzuma supaya agung apa ruhbatuhum demene talamid. Li ta'dzuma supaya agung apa ruhbatuhum demene talamid fi ma ing dalem perkara. Fi ma ing dalem perkara yulkihi kang mulangaken sapa mualim ing ma. Yulkihim kang mulangaken sapa mualim ing ma, mulangaken sapa mualim ing ma ilaihi maring talamid. Ilaihi maring talamid. Tandanya seorang guru ini selalu belas kasihan, selalu mengasihi, sayang terhadap murid-muridnya. Jadi seorang guru ini hendaknya mengasihi, penuh rahmat, penuh belas kasihan terhadap murid-muridnya. Jadi jangan pahana jadi guru semena-mena terhadap murid, harus belas kasihan, harus sayang terhadap muridnya sebagai menyayangi putranya sendiri. Bahkan beliau Mbah Abdul Karim nggih Lirboyo, pada waktu malam beliau rela bangun malam untuk mendoakan murid-muridnya. Untuk mendoakan murid-murid yang thalabul ilmi di sana di Lirboyo. Ini membuktikan bahwa beliau sangat belas kasihan terhadap muridnya. Kita juga begitu. Kalau kita ditakdirkan Allah menjadi seorang guru, maka hendaknya kita memandang murid itu dengan belas kasihan. Kalau bisa kita doakan setiap saat. Anggap saja itu sebagai putra sendiri. Jadi ada murid yang mungkin belum bisa begitu memahami pelajaran dengan benar, itu kita sangat welas sekali. Allah muga-muga murid-murid diparingi enggal pinter ngoten. Dadi memandang murid dengan pandangan yang penuh belas kasihan itu hendaknya sikap guru seperti itu. Wa ayyang sohahum lan yen to mituturi bagus sapa muallim ing talamid. Wayang sokhahum lan yen to mituturi bagus sapa muallim ing talamid. Lan yen to mituturi bagus sapa muallim ing talamid. Wa yu'addibahum lan yen to mulang tata krama sapa muallim ing talamid. Wa yu'addibahum lan yen to mulang tata krama sapa muallim ing talamid. Oh, tadi belum nggih. Jadi li ta'zuma rubatum fi mayulqihi ilaihim. Kalau seorang guru itu
penuh belas kasihan terhadap murid-muridnya, maka muridnya ini akan senang terhadap gurunya, akan senang terhadap apa-apa yang disampaikan oleh gurunya. Jadi di dalam menyampaikan materi, menyampaikan pelajaran, itu kalau cara kita menyampaikan itu dengan penuh rahmat dan penuh belas kasihan terhadap murid, itu akan lebih cepat diterima oleh murid. Berbeda ketika kita menyampaikan materi itu dengan bahasa yang kasar, bahasa yang misalnya penuh menampakkan kepandaian gurunya saja tanpa ada pandangan belas kasihan, ini mungkin si murid malah akan justru sulit untuk menerimanya, sulit untuk lebih cepat memahaminya. Wa yang sohahum lan yen mituturi bagus sapa mualim ing talamid, wa yu'adibahum lan yen mulang tata krama sapa mualim ing talamid, fayahsunu mongko bagus, fayahsunu mongko sebab dadi bagus, fayahsunu mongko sebab dadi bagus apa tak dibuhum oleh tata kramane talamid, apa tak dibuhum oleh murang tata krama talamid. Dan juga hendaknya seorang guru, seorang pendidik ini memberi nasihat terhadap murid-muridnya dan juga mengajarkan etika-etika yang baik terhadap murid-muridnya supaya murid ini berperilaku dengan baik. Kalau ada murid ini mungkin belum sepenuhnya bisa menjalankan peraturan-peraturan yang dibuat oleh madrasah, oleh sekolahan misalnya, atau seorang murid ini sedang melanggar agama, ini hendaknya seorang guru ini mengingatkan, memberi nasihat dengan nasihat-nasihat yang ikhlas, dengan nasihat-nasihat yang memang murni dari hati seorang guru. Begitu juga ketika perilaku seorang murid ini belum mencerminkan sosok seorang murid, karena perilakunya mungkin masih belum benar, maka hendaknya dididik dengan etika, dengan adab-adab yang baik. Termasuk diantaranya dengan memberi pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan adab. Wa la yukalifahum lan yen ora merdi-merdi kangelan sapa mualim ing talamid. Wa la yukalifahum lan yen ora merdi-merdi kangelan sapa mualim ing talamid minal ma'ani saking pira-pira makna. Minal ma'ani saking pira-pira makna ma ing perkara taksuru kang cepet anhu saking ma apa idrakatuhum pira-pira panemune talamid, apa idrakatuhum pira-pira panemune talamid. Yang terakhir, hendaknya seorang guru di dalam menyampaikan materi, di dalam menyampaikan pelajaran, ini tidak menggunakan bahasa-bahasa yang sulit untuk diterima, untuk dipaham oleh muridnya. Jadi di dalam menyampaikan pelajarannya kita lihat dulu murid kita itu kemampuannya seperti apa, umurnya berapa. Kalau mungkin masih tingkat SD, ini cara menyampaikannya dengan menggunakan bahasa-bahasa yang umumnya tidak bisa bisa diterima oleh anak SD, oleh anak MI, sesuai dengan usianya. Jangan sampai ketika mengajar anak SD, anak MI misalnya, kita menggunakan bahasa-bahasa yang biasanya kita gunakan untuk mengajar anak-anak yang sudah dewasa, yang sudah SMA, sudah kuliah. Ini tentunya seorang murid ini tidak bisa untuk memahaminya. Jadi kesimpulannya, dalam mengajar itu hendaknya kita juga menata niat kita. Harus ikhlas, harus berperilaku dengan baik, baik hati maupun jiwa kita, baik hati maupun anggota tubuh lahir kita, agar di dalam mengajar ilmu yang kita sampaikan ini bisa barokah, bisa manfaat untuk si murid. Pun teman-teman Mas santri yang kami muliakan, pertemuan kita pada pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu Ada kurang lebihnya apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi